Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, nama budaya. Yang terhormat Bapak Inyoman Haryantara SPD, yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta pelatihan dan lomba penyusunan media pembelajaran berbasis TIK, Mapel Matematika dan IPA, jenjang SLB, SMA, SMK se-Bali. Kita melanjutkan pelatihan kita di hari ke-8, hari ini Rabu 23 September 2020, dengan narasumber Bapak Inyoman Haryantara SPD, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2018, Guru SMP Negeri 4 Petang Kabupaten Badung, dengan materi penyusunan media pembelajaran berbasis TIK untuk animasi. Jadi kami perkenalkan bahwa Bapak Inyoman Haryantara ini merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2018, yang juga guru di SMP 4 Petang Badung, lulus dari Undiksa Bali, jurusan S1 Pendidikan Teknik Informatika tahun 2013. Kemudian banyak sekali pendidikan non formal yang diikuti, dari Dewan Kerja Daerah DKD Bali sebagai anggota, Ketua STT, Sekretaris HMJ di kampusnya dulu. Jadi Pak Nyoman ini sudah biasa kami ajak kolaborasi juga dalam meningkatkan pendayagunaan TIK di Provinsi Bali. Mungkin sekian pengantar dari kami, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Inyoman Haryantara SPD. Silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin izin Pak Ngurah untuk tombol presenternya bisa dipindahkan. Baik Bapak Ibu. Siap Pak Kemas, jantar sebuah nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu merupakan orang-orang hebat yang masih bertahan untuk mengikuti pelatihan hari ke-8 ya Pak Ngurah. Jadi hari ini merupakan pertemuan Bapak Ibu guru hebat, khususnya dalam menimba ilmu tentang pembuatan media pembelajaran. Nah, salah satunya di sini saya diberikan kesempatan untuk sharing. Ya, mohon izin saya share dulu di saya. Ya. Nanti mohon izin Pak Ngurah atau Bapak Ibu hebat, kalau memang layar saya tidak tampil ataupun suara saya putus-putus, mungkin bisa dibantu lewat chat ataupun bisa dibantu lewat mic Pak Ngurah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya sedikit menampilkan apa yang saya akan ajarkan hari ini dan apa yang saya akan sharingkan ya. Yang pasti hari ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah hebat. Tentunya di sini kita hanya berbagi dan sifatnya saya hanya membagikan ilmu apa yang saya kuasai dalam pembuatan suatu media pembelajaran, khususnya di bagian animasi. Nah, sebagai pengantar, tentunya tidak asing lagi sebuah animasi itu menjadi ketertarikan dalam membuat nuansa tampilan menjadi indah. Nah, salah satunya hari ini akan membagikan gimana teknik dalam menggunakan aplikasi yang saya tampilkan, salah satunya gerakan-gerakan yang Bapak Ibu lihat di layar ini. Ya, ini hanya sedikit bagian pengantar penyajian materi saya.
Ya, baik Bapak Ibu, itu sedikit animasi yang saya tampilkan di pengantar. Semoga nanti Bapak Ibu mempunyai rasa semangat, ketertarikan membuat suatu karya yang mungkin bisa mengimbangi kemampuan Bapak Ibu sebelumnya untuk ditambah ilmu baru. Nah, Bapak Ibu, izinkan di sini saya mengawali dengan penganyalimat Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ngurah Atmajaya selaku moderator, selaku kasih saya di UPT Tikdik. Di sini saya diberikan kesempatan untuk sharing di hari ke-8 hari ini, di mana ilmu ini merupakan materi yang kaitan Bapak Ibu. Jadi tidak terputus apa yang sudah diajarkan oleh rekan rumah belajar sebelumnya ataupun dari pihak LPMP, tentunya gimana Bapak Ibu kiat untuk merancang suatu media pembelajaran yang memang menarik. Nah, di sini salah satunya media pembelajaran berbasis animasi ini merupakan media yang Bapak Ibu bisa masukkan di dalam sebuah video pembelajaran Bapak Ibu nantinya. Jadi gimana Bapak Ibu ini menjadikan suatu tool tambahan atau bagian video tambahan yang Bapak Ibu bisa masukkan dalam sebuah video pembelajaran yang Bapak Ibu sudah rancang. Di sini saya akan mengajarkan atau berbagi ilmu tentang salah satunya aplikasi software yang kita sangat tidak asing lagi mungkin kata Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya yaitu video Scribe Bapak Ibu, yaitu Create by Sparkle. Jadi, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah banyak yang memakai. Lagi sebentar kita akan sedikit mengenal potensi kemampuan Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini tadi sudah diberikan sama Pak Ngurah identitas saya. Sedikit saya sampaikan juga kembali, nama saya Nyoman Ariantara, saya kelahiran tahun 90 dan saya mengajar di SMP Negeri 4 Petang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ataupun mungkin mau berteman di media sosial saya, bisa Bapak Ibu telusuri sesuai dengan apa yang saya tampilkan di layar ini. Nah, salah satu prestasi terakhir yang saya peroleh tahun 2018 yaitu Duta Rumah Belajar Nasional untuk mewakili Provinsi Bali. Dan tahun 2019-2020 ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pembekalan pendamping guru penggerak. Jadi saya tinggal menunggu pengumuman kelulusan untuk menjadi pendamping guru penggerak untuk wilayah Provinsi Bali. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya sedikit mengetahui kemampuan Bapak Ibu tentang pelatihan ataupun software tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu mengakses di web www.menti.com. Silakan Bapak Ibu masukkan kode ini 3495078. Silakan nanti Bapak Ibu persiapkan diri untuk menjawab dua soal saya. Jadi saya akan bagikan link ini ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak sulit lagi. Saya kopikan link ini atau ya, tulis. Jadi Bapak Ibu bisa klik link yang saya bagikan di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisi di bagian ini ya. Ya, saya ingin sedikit menggali pengantar awal. Nah, sudah ada yang mengisi ya. Jadi saya sedikit ingin melihat ingin Bapak Ibu. Mungkin kita bisa masuk di yang pertama dulu ya Bapak Ibu. Saya ingin mengetahui bagaimana kesan selama pelatihan sebelumnya yang Bapak Ibu ikuti. Silakan diketik dengan satu kata untuk menuliskan kesan Bapak Ibu dalam pelatihan yang Bapak Ibu sudah ikuti. Ya, jadi kita lihat pesan-pesan Bapak Ibu. Ya, jadi ini kita bisa melihat semua pesan-pesan Bapak Ibu. Luar biasa, bagus, termotivasi. Ya, jadi ini salah satu aplikasi Menti untuk melakukan survei online secara real time ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pantau bahwa aplikasi ini sangat menarik juga apabila Bapak Ibu ingin mencoba suatu hal yang baru. Nah, di sini yang paling besar itu tulisannya termotivasi Bapak Ibu. Jadi
sebagian besar orang memilih kata termotivasi. Nah, jadi yang mana lebih besar itu yang menandakan Bapak Ibu cenderung memilih kesan yang termotivasi. Jadi ya saya tunggu lagi 30 detik ya sambil Bapak Ibu mengisi. Inilah salah satu pesan Bapak Ibu selama pelatihan sebelumnya, dan nanti ini pun bisa dijadikan suatu report tangkapan layar nanti sebagai laporan khususnya untuk kegiatan pembatik yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Bali. Nah, tentu dari kegiatan ini saya berharap Bapak Ibu mempunyai sebuah media pelan-pelan, dan akhirnya kalaupun ada bonus ya Bapak Ibu, bonusnya itu yaitu mendapat juara dari perolehan lomba ini. Ya, jadi itu sebuah bonus ya bagi yang belum beruntung, jangan berkecil hati, yang pasti tetap semangat untuk berkarya, karena media itu merupakan karya untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa gunakan di sekolah masing-masing. Ya, baik, saya cukupkan karena yang sudah mengisi mungkin sudah 108 ya, sudah banyak sekali Bapak Ibu. Saya cukupkan. Saya akan langsung supaya waktunya efektif, yaitu yang kedua, soal yang nomor 2. Nah ini, jadi apakah sudah pernah mencoba aplikasi video scrap? Ya, jadi Bapak Ibu dari 71 yang mengisi sudah naik, sebagian besar memang belum menggunakan. Ya, jadi ini merupakan kebanggaan saya juga. Semakin banyak yang belum menggunakan, semakin bagus. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu akan antusias mendapatkan ilmu baru. Nah, jadi saya akan pelan-pelan mengajarkan Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sudah mendownload link yang saya bagikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengefektifkan waktu sambil menginstal ya, tidak lama menginstalnya. Nanti saya tidak akan mengajarkan cara menginstalnya Bapak Ibu, tapi software yang sudah dibagikan tersebut sebenarnya software berbayar, tapi ada gratisnya Bapak Ibu, ada trialnya. Nanti kita akan bahas bersama kenapa mungkin kita memutuskan memberikan aplikasi yang sifatnya sudah tanpa watermark. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengemasnya asalkan untuk kegiatan yang pendidikan ya, bukan untuk dikomersilkan, untuk dijual. Jadi manfaatkan aplikasi yang sudah dibagikan untuk tujuan pendidikan. Ya, jadi saya cukupkan surveinya ya. Jadi sebagian besar mengatakan dari total 134 banyak yang belum ya. Nah, jadi inilah ilmu tambahan Bapak Ibu untuk memanfaatkan teknologi yang sudah kita sharekan di akun simpatik. Di akun simpatik tersebut sudah diberikan Bapak Ibu linknya. Nah, di sini sedikit saya memperlihatkan akun simpatik Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang belum pernah mengakses keseluruhan akun simpatiknya, di sini kami sudah membagikan banyak sekali software ataupun media-media yang Bapak Ibu download bisa secara gratis, baik itu aset, software ataupun video tutorial, dan nantinya Bapak Ibu akan mengunggah tugasnya di tempat tugas. Nah, jadi materi saya tidak akan membagikan aset lagi Bapak Ibu, di mana materi aset ini sudah banyak sekali ada di sini. Saya berharap Bapak Ibu sudah mendownload asetnya, baik itu aset musik latar, efek suara transisi, logo, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu akses, semuanya ini tersimpan di Google Drive. Nah, khususnya untuk materi saya akan kembali bagikan linknya ini. Bapak Ibu kalau sudah mengakses link tersebut di bagian Sparkle tersebut, ada dua diberikan oleh rekan kami, Pak Budi, yang sudah mengupload di sini. Di sini ada dua, yang saya coba yang Pro ini, dan ini yang versi lama Bapak Ibu. Jadi kalau memang bisa versi yang baru ini support, silakan dipakai. Saya bagikan linknya lagi. Bapak Ibu tinggal download, tidak sulit ya, setelah download di ekstra. Setelah Bapak Ibu ekstra, ya, saya bagikan ya.
Jadi Bapak Ibu bisa buka di kolom chat Webex. Di sana saya sudah bagikan link ini yang true. Kalau tidak, ini ada link lagi satu, tapi ini yang link lama ya, yang sifatnya versi lamanya. Ada dua, silakan Bapak Ibu install dulu. Tidak sulit menginstalnya, pakai yang versi yang di atas ya boleh. Jadi silakan Bapak Ibu download. Setelah Bapak Ibu download, Bapak Ibu install aja aplikasi tersebut, tidak sulit. Nah, kalau Bapak Ibu tidak jalankan jamunya, maka Bapak Ibu itu akan termasuk versi trial. Jadi kalau Bapak Ibu jalankan, Bapak Ibu akan memiliki versi full. Ya, jadi itu Bapak Ibu pasti sudah paham. Silakan digunakan dengan baik untuk pembelajaran Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan masuk dulu ke materi pengantar supaya Bapak Ibu sambil mendownload itu di kolom chat silakan nanti tuliskan kalau ada kendala untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini sangat support ya dengan, kalau nggak salah saya coba Core i2, Core i3 mungkin bisa Bapak Ibu, bisa dicoba ya. Jadi dicoba aja. Kalau Bapak Ibu nggak mencoba, saya tidak begitu paham spek yang diperlukan ini. Kalau nggak salah ini nggak begitu berat. Nah, kenapa saya memilih video pembelajaran berbasis animasi menggunakan Sparkle atau Video Scrap ini? Nah, ini salah satu aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan secara offline juga. Itu yang membuat saya mengajarkan salah satu materi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ada memakai aplikasi yang sejenis ini, tapi itu harus versinya online. Nah, di sini Video Scrap adalah sebuah program aplikasi atau software yang dapat dipergunakan untuk membuat presentasi video dengan animasi tangan bergerak pada sebuah papan atau whiteboard. Nah, di sini keunikannya yaitu gimana Bapak Ibu membuat satu video gerakan seolah-olah Bapak Ibu menulis di papan tulis. Nah, jadi inilah salah satu penggunaan animasi bergerak sebuah tangan. Nah, software ini dikembangkan pada tahun 2012 oleh Sparkle, salah satunya perusahaan yang ada di Inggris. Nah, jadi saya tidak begitu mengulas mendalam Bapak Ibu, jadi cukup perkenalan pengantar. Nah, di sini Bapak Ibu, info lengkapnya, kalau Bapak Ibu ingin menelusuri apa itu video Skype, nah, situs resminya Bapak Ibu bisa kunjungi di link www.videoscribe.co, ataupun Bapak Ibu ingin menonton tutorial-tutorial tentang video Scribe buatan resmi dari video Scribe tersebut, bisa langsung ke channel YouTube-nya yaitu video Scribe tersebut. Ya, jadi inilah dua channel resmi dari miliknya video Scribe tersebut. Nah, lanjut Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sudah menginstal, pasti Bapak Ibu akan menemukan halaman seperti ini. Nah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Nah, di sini memang Bapak Ibu harus mendaftarkan dulu secara akun ya, tapi secara aplikasi yang offline ini sih kalau kita sudah memakai aplikasi jamu itu tidak akan didetek karena saya sudah mencoba Bapak Ibu. Kita cuma mendaftarkan sebuah akun kita supaya kita bisa login. Nah, di sini kalau Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu bisa create new account. Silahkan dibuat aja Bapak Ibu, buat akun aja. Tapi nggak usah download Sparkle yang ada di video scrap di link tersebut. Jadi Bapak Ibu buat akun aja. Seperti saya membuat akun. Nah, saya akan langsung ke aplikasi saya. Nanti Bapak Ibu bisa memahami. Nah, sekilas dulu sebelum saya masuk Bapak Ibu. Nah, tampilan video scrap yang pro itu akan seperti ini. Nah, jadi saya akan bolak-balik ya supaya Bapak Ibu mengetahui ini bagian apa sih. Nah, saya langsung masuk ke aplikasinya Bapak Ibu. Nah, materi saya tidak banyak karena materi hari ini kita akan cenderung banyak ke praktek Bapak Ibu. Ya, jadi sudah menginstal itu akan ada video scrap di icon layar Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah download, sudah install, tidak perlu waktu lama. Nah, jadi aplikasi video Sparkle Bapak Ibu sudah terinstall secara offline. Jadi, nah di sini
Kalau Bapak Ibu belum membuat, silakan Bapak Ibu create new akun. Karena saya juga kemarin membuat akun Bapak Ibu, tapi ini terkoneksi ke internet. Ya, silakan Bapak Ibu buat, masukkan aja passwordnya, setelah itu dicentang create free account, seperti itu aja. Yang penting sudah Bapak Ibu berhasil mendaftarkan aja. Jadi nggak usah perlu download lagi video Sparkle-nya. Yang penting Bapak Ibu isi ini aja, tidak sulit mengisinya. Walaupun biasanya bisa memakai akun satu untuk berbanyak ya, sebenarnya bisa juga. Tapi silakan, saran saya Bapak Ibu buat masing-masing tidak apa sebagai notifikasi supaya dapat perkembangan informasi dari video scrap. Nah, silakan Bapak Ibu isi, tidak begitu sulit ya, sambil saya mempraktekkan. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi, Bapak Ibu kembali ke aplikasi video scrap tersebut. Kenapa saya harapkan video scrap yang Pro ini Bapak Ibu install? Karena banyak sekali fitur yang baru di sini Bapak Ibu. Jadi fitur-fitur yaitu berupa objek-objeknya. Jadi lagi sebentar Bapak Ibu akan tahu apa sih kebanyakannya. Ya, untuk Bapak Ibu menginstal itu tidak masalah eh, internetnya masih hidup waktu Bapak Ibu menginstal, tidak masalah. Karena dia belum akan minta untuk suatu kode ya, tidak, install aja. Nanti waktu itu Bapak Ibu create new akun, silakan. Sebelum create new akun, silakan jamunya boleh dijalankan. Tapi walaupun tidak Bapak Ibu jalankan juga tidak masalah jamu tersebut. Tapi resikonya nanti apa? Akan adanya watermark di video Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya tetap bisa Bapak Ibu gunakan walaupun Bapak Ibu nggak memakai yang full version, hanya saja nanti Bapak Ibu akan ada tulisan watermark. Tapi walaupun sebentar masih ada watermark, tidak apa-apa, tidak apa Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu bisa memakainya dulu supaya tidak kelamaan, nanti bisa lewat Japri nanyakan kalau ada kendala untuk menghilangkan watermark tersebut. Yang pasti berhasil menginstal dulu dan berhasil mendaftarkan akunnya, seperti itu. Jadi untuk masalah watermark, silakan nanti menyesuaikan. Kalau memang sudah bisa mengklik jamu itu lakukan, kalau tidak apa, dipakai aja dulu. Ya, kalau sudah Bapak Ibu mendaftarkan di akun tersebut, Bapak Ibu tinggal masukkan email dan password Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah daftarkan. Nah, tinggal Bapak Ibu klik remember me supaya Bapak Ibu tidak terus berulang-ulang mengetiknya. Nah, kalau sudah ini terkoneksi internet, tidak akan menjadi masalah. Nah, maka akan tampilannya di awal ini seperti ini. Jadi karena kita akan membuat layar baru, kanvas baru, watermark baru, Bapak Ibu bisa mengklik link ini. Klik new script ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah berhasil, maka akan tampilannya ini versi yang baru, tapi versi yang lama pun mirip ya Bapak Ibu. Ya, ini versi yang baru. Jadi bagi yang tidak support untuk yang ini, silahkan pakai yang lagi satu. Tapi ikuti petunjuk yang ada di link tersebut, yang lagi satu tersebut. Itu spek yang untuk yang agak lama, mungkin bisa berhasil apabila di laptop Bapak Ibu kondisi spek laptopnya agak mungkin tidak begitu tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, kalau Bapak Ibu berhasil, maka akan kelihatan bacaan di info dari video scrap ini. Di bagian kanan pojok ini akan ada bacaan video scrap versi khusus untuk PC yang Pro. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan mengetahui apa sih perbedaan dari yang Pro dengan yang versi lama. Ya, baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berhasil menginstal, maka Bapak Ibu akan melihat tampilan layar seperti ini. Nah, seperti video yang pertama yang saya tampilkan tadi, itu menggunakan Sparkle Video Scrap ini Bapak Ibu. Nah, setidaknya kita sedikit mengidentifikasi seperti yang saya tuliskan sudah tadi, supaya Bapak Ibu tidak bingung, setidaknya Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya tampilkan di layar ini. Ya, jadi tampilan
halaman kerja video script tersebut itu terbagi dari beberapa bagian komponen menu Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu ingin melakukan suatu pekerjaan di layar putih ini disebut papan kerja Bapak Ibu. Jadi papan kerja inilah Bapak Ibu akan menaruh objek-objek supaya objek Bapak Ibu bisa tampil sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah ini merupakan skin atau layer. Ya, jadi ada sebuah skin atau adegan-adegan dari gerakan yang Bapak Ibu ingin lakukan atau buat. Nah, lanjut di bagian kiri atas itu ada tombol shift. Apabila Bapak Ibu ingin menduplikat layar tersebut, ada di bagian kiri atas. Nah, di bagian kanan, kita meranjak di bagian kanan atas, di sini ada dua yang saya kategorikan. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan musik atau edit objek, itu ada di bagian kanan atas ini. Nah, begitu pula di bagian skin atau layar pun Bapak Ibu bisa mengklik bagian edit nanti di sana. Nah, di bagian kanan apabila Bapak Ibu ingin memplay sementara atau mempublish, Bapak Ibu ada di pojok kanan atas ini untuk melakukan uji coba yang Bapak Ibu ingin kerjakan sebelum dipublish. Nah, bagian bawahnya Bapak Ibu, di sini komponen yang penting untuk menambahkan objek atau gambar tulisan. Jadi di pojok kanan ini ada sebuah gambar, insert gambar, dan insert tulisan. Jadi di sini tidak begitu sulit ya Bapak Ibu menggunakan areal kerja ini. Yang penting Bapak Ibu memahami apa yang saya akan lakukan. Misalnya ingin menambahkan objek, ya tentu klik insert objek, yaitu di bagian gambar bawah ini. Nah, jadi ini sekilas pengantar bagian dari halaman kerja video script tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami halaman kerja ini akan mempermudah dalam proses pembuatan suatu animasi yang kita ingin buat. Nah, silakan Bapak Ibu, bagi yang sudah berhasil install, silakan coba tulis di kolom chat Bapak Ibu supaya saya bisa mengetahui berapa yang sudah berhasil, walaupun ada yang belum berhasil, tidak apa, nanti kita coba lagi dengan menggunakan spek laptop yang lain ataupun mencoba aplikasi yang lagi satunya. Silakan dibantu Bapak Ibu ditulis di kolom chat bagi yang sudah berhasil install supaya saya setidaknya tahu beberapa guru hebat yang hadir di dalam room ini supaya materinya tidak kecepatan juga. Bapak Ibu juga berhasil, setidaknya ada 50% yang sudah mencoba install dulu. Kalau yang belum, saya berikan waktu dulu untuk mencoba untuk menginstalnya. Ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang install aplikasi aja dulu, silakan. Di luar itu nanti pada saat kita praktek ya, fokus ke install sama pembuatan akun. Nah, bagi yang ingin bertanya, silakan pilih tool-nya itu ke everyone ya, atau all panelist atau all attended. Jadi semua bisa membaca chat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengklik privasi, itu hanya saya aja yang bisa membaca. Ya, kalau ada bacaan upgrade mungkin coba di close ya, jangan dipilih upgrade karena mungkin terdetek waktu Bapak Ibu konekkan dengan internet. Ya, coba saya bagikan yang versi yang lagi satu ya, yang versi yang lama. Mudah-mudahan. Nah, ini yang saya bagikan ini versi yang lama ya. Jadi ini versi yang lama saya bagikan. Tapi mirip ya tampilannya, cuma beda posisi menu aja yang saya lihat. Tidak begitu sulit. Kalau pengalaman saya Bapak Ibu di saat saya install, kondisi internet saya masih on, itu tidak masalah. Saat saya install masih on, jadi saya tetap jalankan. Tapi kalau ada status update dan sebagainya saya abaikan. Ya, jadi di sini saya pun menggunakan video script ini dalam keadaan online sekarang Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu melihat saya web icon hari ini kan dalam status connect internet. Jadi saya menjalankan video script ini dalam keadaan online Bapak Ibu. Jadi apa sih bedanya nanti di saat saya offline kan? Nanti Bapak Ibu akan
saya sampaikan di bagian menu pengambilan aset yang akan membedakan. Ya, untuk masalah yang di kolom chat, masalah ada yang menanyakan tentang full dan trial, Bapak Ibu bisa langsung aja manfaatkan aplikasi yang sudah kami bagikan. Itu merupakan aplikasi yang sudah full versi. Jadi Bapak Ibu manfaatkan apa yang kita bagikan di link simpatik atau di link kolom chat. Itu aplikasi sudah full versi. Ya, jadi kita tidak usah membahas masalah hal tersebut. Yang pasti Bapak Ibu sudah paham tentang software-software tersebut. Tapi di sini kami berusaha membagikan aplikasi yang memang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk dunia pendidikan. Ya baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan supaya tidak terlalu lama bahwa kita akan bagi yang belum berhasil nanti kita akan nanti di Japri aja ya, mungkin di setelah ini saya akan pandu lewat WA mungkin kalau memang yang memerlukan bantuan. Tapi kalau yang sudah mungkin bisa sharing ilmunya nanti ke rekan-rekan teman sejawat sehingga lebih efektif nanti untuk berbagi ilmunya. Ya, jadi Bapak Ibu, bagi yang belum mohon maaf, saya tidak bisa mengakomodir semuanya dulu, tapi dari kolom chat yang saya baca sudah sebagian ada yang berhasil, bagi yang belum berhasil, kita akan coba setelah pelatihan ini. Nanti saya akan bantu, kalau memang memerlukan bantuan, kalau tidak, Bapak Ibu bisa bertanya kepada teman sejawat. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ke pemahaman penggunaan video scrub ini. Video scrub ini sangat mudah sekali Bapak Ibu gunakan, tidak sulit. Tinggal Bapak Ibu gimana mengaktualisasikan ide-ide seni Bapak Ibu untuk menciptakan karya yang menarik. Ya, jadi di sini semua orang pasti mempunyai seni dan karyanya masing-masing. Belum tentu apa yang saya buat itu baik di mata Bapak Ibu, belum tentu juga karya Bapak Ibu baik di mata saya ataupun lain sebagainya. Jadi itu tergantung dari seni karya Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya akan langsung membedah dari video scrub ini, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke bagian menu insert objek ataupun tulisan. Nah, di pojok kanan bawah, sesuai dengan penjelasan saya tadi, kita disuguhi untuk memasukkan objek dan tulisan saja. Nah, di sini kita klik add new image. Nah, di sini Bapak Ibu, nah, kelebihan yang saya bilang tadi, apabila Bapak Ibu menggunakan video scribe Pro ini dan online, maka kita akan ditambahkan beberapa fitur objek yang semuanya online. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu bedah di sebelah kiri di saat klik, saya ulangi ya, di pojok kanan ini, klik add new image. Nah, di sini banyak sekali objek yang Bapak Ibu sudah disiapkan. Nah, ini objek yang versi offline. Nanti dikala Bapak Ibu tidak konekkan internet, misalnya Bapak Ibu klik login saja, setelah itu Bapak Ibu matikan internetnya, Bapak Ibu hanya bisa memakai yang objek-objek yang ada di sebelah kiri ini yang di belakangnya tidak ada isi tulisan online. Jadi Bapak Ibu bisa memakai objek-objek ini. Nah, objek ini itu sudah memiliki format grafik yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bagus? Karena Sparkle ini format yang bagus yang bisa melakukan satu gerakan yang mengikuti garis itu bagusnya menggunakan format vektor atau SVG. Jadi nanti kita akan mengetahui apa bedanya SVG, JPG, PNG. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan, mengaktualisasikan nanti perbedaan tersebut. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pilih saja salah satu objek ya. Kalau Bapak Ibu ingin mencari versi online, Bapak Ibu bisa cari yang di online ini. Nah, ini tergantung kekuatan internet Bapak Ibu dalam menangkap gambar objek yang sudah disiapkan oleh di Sparkle Video Scrap Online. Nah, jadi saya coba nyari objek yang ya, di salah satu aja ya, nggak masalahnya.
pilih people orang aja. Nah, jadi ini banyak ya Bapak Ibu bisa klik panah ke kanan ini lagi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa klik banyak sekali objek-objek ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih, klik aja objeknya satu. Nah, kalau saya klik, maka objek ini akan muncul di layar papan Bapak Ibu. Nah, objek ini Bapak Ibu bisa sesuaikan mau besar kecilkan atau dibesarkan kecilkan, sesuaikan di mana Bapak Ibu mau taruh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih objek seperti ini, ya, kalau kita bermain sederhananya ya, kalau kita langsung mau play gimana sih hasilnya? Ya kita bereksperimen ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu klik objek, apa sih yang akan terjadi? Nah, kita bisa bereksperimen mencoba-coba mengklik bagian play yang saya petakan nanti tentang bagian fiturnya, yaitu yang ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa klik play from current element. Nah, kita lihat hasilnya. Apa yang terjadi? Oh, ternyata hasilnya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencoba-coba langsung di stop. Nah, jadi apa yang saya keluarkan objeknya itu digambar dari sketnya dulu sehingga menjadi bentuk objek manusia yang secara pelan-pelan seolah-olah kita menggambar objek tersebut secara dari kerangkanya dulu. Nah, jadi objek sudah jadi. Nah, seperti itu. Jadi objek-objek yang disiapkan oleh Sparkle itu objek yang sudah memenuhi desain grafis yang sifatnya bermain vektor Bapak Ibu mengikuti garis. Nah, kira-kira kalau kita mau mengambil objek sendiri dengan objek kita bisa tidak? Ya tentu bisa juga Bapak Ibu, seperti yang saya praktekkan tadi di saat presentasi awal saya. Itu sebagian besar mengambil objek yang saya buat. Nah, sebelum kita masuk ke objek mengimpor atau mengambil, kita kupas dulu bagian objek atau tulisan yang ada di video script itu sendiri. Lagi sebentar, kita akan bertahap untuk mencoba objek yang ada di luar ataupun mengimpor. Ya, jadi silakan Bapak Ibu menyiapkan saja dulu objeknya, tapi bagi yang sudah mahir, mohon maaf, saya mengajarkan bagi yang memang belum begitu sama sekali memanfaatkan video script ini. Jadi Bapak Ibu bisa semuanya akhirnya bisa ya. Jadi mohon maaf saya sebatas sharing dan mengajarkan dasar-dasarnya dulu sebelum Bapak Ibu masuk ke yang lebih expert. Ya, jadi saya mohonkan Bapak Ibu yang baru belajar, ayo coba-coba dan ikuti explore lagi sebentar tahapan-tahapan yang saya ajarkan. Nah, dari objek ini Bapak Ibu mungkin akan melihat kenapa setelah saya play tidak sesuai dengan apa yang saya ingin munculkan seperti tampilan layar ini. Nah, padahal layar yang saya lihatkan di putih ini, whiteboard ini, itu objeknya itu ada di kiri. Kenapa di saat saya klik play, nah ini objek ya, skin yang saya sampaikan Bapak Ibu klik dulu skinnya, objeknya. Nah, kalau mau ganti gimana caranya? Nah, jadi Bapak Ibu bisa klik hapus ini. Nah, di sini, di pojok kiri bawah itu dari skin itu, Bapak Ibu bisa delete atau klik tombol di keyboard, klik delete. Maka akan ada bacaan, apakah mau di-delete, silakan. Ya, jadi saya ulangi lagi, saya ambil objeknya ini lagi, saya pindahkan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu bisa mendelete dan memindahkan, saya berharap tahapan demi tahapan Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, ini udah masuk ke objek saya ya, belum ke tulisan. Padahal bisa sebenarnya di tulisan. Nah, tapi sebelum ke tulisan, saya sudah terlanjur mengajarkan yang fitur image-nya ini dulu. Jadi fokus Bapak Ibu silahkan pilih image-nya bebas. Lagi sebentar kita akan ekspor tahapan demi tahapan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menaruh objek di sini, ternyata setelah klik play, kenapa dia posisinya di tengah tidak sesuai dengan harapan kita menaruh di kiri? Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa klik stop. Nah, di sini ada istilahnya mengunci Bapak Ibu. Ya, jadi objek ini Bapak Ibu bisa kunci supaya dia posisinya tetap di sini. Ya, gimana caranya mengunci objek tersebut? Yaitu dengan cara
Bapak Ibu klik objek ini. Setelah itu di bagian pojok kanan bawah itu ada set kamera current position. Nah, jadi kalau Bapak Ibu klik ini, maka dia akan dikunci posisi kameranya, objeknya tetap di sini. Nah, atau Bapak Ibu klik yang ini juga boleh. Nah, kalau Bapak Ibu klik yang ini, maka akan tetap diarahkan ini. Kalau Bapak Ibu tidak ingin mengunci objek tersebut, Bapak Ibu klik plus, maka objek ini nggak akan dikunci. Nah, kalau saya klik ini, maka objek ini akan dikunci, kita akan lihat perbedaan lainnya. Nah, dia akan tetap di sini Bapak Ibu. Jadi objek tersebut akan dikunci sesuai dengan tempat yang Bapak Ibu taruh. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah kunci objeknya, maka posisinya akan tetap di sini. Seperti itu. Jadi objek itu akan posisi di sana. Jadi kita pelan-pelan ya, saya ajarkan tahapan demi tahapan. Nah, kenapa dia bisa berpindah ke tengah lagi? Nah, kalau Bapak Ibu ingin tetap mengunci posisi di awal tadi, supaya tidak berpindah, ya kita lagi play. Di waktu Bapak Ibu play, di sini ada bacaan tulisan zoom at n. Nah, apakah Bapak Ibu centang? Kalau Bapak Ibu tidak centang, maka selesai dia melakukan penulisan objek atau menggambar objek, maka dia tidak akan di zoom. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengeksplor ya. Jadi satu-satu saya berikan pemahaman sebelum kita masuk ke tingkat berikutnya. Nah, ini. Jadi dia berakhir sampai di sana Bapak Ibu tanpa membesarkan lagi. Jadi ingat ada poin-poin yang Bapak Ibu harus ingat kuncinya, yaitu mengunci kamera, yaitu mengakhiri di saat klik play ini hilangkan centangnya supaya dia tidak membesar. Ya, kalau Bapak Ibu klik ini centang, maka di akhir dia akan membesar. Nah, mungkin itu yang Bapak Ibu harus pahami dalam pembuatan objek yang ada di video scrap ini. Nah, pasti akan lagi muncul pertanyaan Bapak Ibu. Apakah gambar ini kita bisa ganti jenis tangannya dalam artian menggambarnya? Seperti tadi kan ada gerakan tangan, apakah bisakah saya ganti dengan yang lain? Tentu bisa Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan gerakannya, baik itu gerakan menggambar ataupun gerakan hanya menaruh saja. Nah, jadi kita satu-satu dulu sambil saya melihat di kolom chat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mencoba berhasil menginstal bisa mempraktekkan ini. Ya, mungkin laptop yang speknya agak kurang bersahabat, mungkin berat ya, jadi tidak begitu cepat dalam menangkap respon dari prosesor dari video scrap ini. Ya, jadi tidak apa Bapak Ibu mungkin yang memang terkendala seperti itu, mudah-mudahan nanti dimudahkan rezekinya untuk mengupgrade sarana TIK-nya. Ya, jadi Asengkaro kondisi laptop yang speknya udah tidak begitu mumpuni, mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu dimudahkan untuk membeli sarana yang lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena sarana TIK ini tidak akan mati Bapak Ibu, akan terus berkembang dan ilmu Bapak Ibu pun perlu juga di-upgrade begitu sarana Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan walaupun pandemi ini kalau ada rezeki lebih, mari kita upgrade diri untuk menambah pengetahuan kita di bidang teknologi. Nah, ada pertanyaan apakah sparkle-nya harus online atau offline? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, Sparkle ini kita tetap bisa gunakan di saat offline juga. Yang membedakan itu apa? Ya, pada saat login Bapak Ibu harus online kan dulu. Nah, itu tujuannya apa? Supaya bisa masuk ke akun video scribe Bapak Ibu ini. Nah, setelah itu yang membedakan di saat Bapak Ibu menggunakan versi offline, nanti matikan internetnya, maka di bagian add image ini, ada di bagian Bapak Ibu ini ada online. Jadi ini Bapak Ibu nggak bisa akses. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menggunakan fitur yang begitu banyak sekali objek-objek disiapkan. Walaupun nanti setelah Bapak Ibu online lagi offline kan, ini tetap objek ini bisa kita pakai. Kita sudah ambil objek ini. Ya, jadi objek ini kita sudah ambil.
Dia cuma perlu load aja untuk mengambil objek secara online. Tapi kalau setelah kita ambil objek ini, kita pindahkan, itu tidak menjadi masalah. Nah, jadi, udah akan turun di sini. Jadi objek ini udah bisa kita pakai secara offline lagi, Bapak Ibu offline kan tidak masalah. Jadi objek ini itu Bapak Ibu gunakan untuk uh, kegunaan. Nah, tadi ada yang di kolom chat mengatakan aplikasi ini khusus untuk PC atau laptop Bapak Ibu. Ya, jadi untuk di handphone memang video scribe ini tidak bisa digunakan. Nah, lanjut. Setelah saya menambahkan objek lagi satu Bapak Ibu, ternyata dia akan menambah skin di sebelah kanan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, bisa klik yang mana skin yang mau diaktifkan. Lagi sebentar kita akan belajar lagi tentang pemahaman skin 1-2. Tapi kita akan ulas satu ini dulu sebelum tuntas, baru saya akan lanjutkan. Karena ada materi yang perlu Bapak Ibu pahami lagi. Tadi mengunci objek sudah, yang kedua melakukan play tanpa berpindah tempat lagi sudah Bapak Ibu pahami. Ya, jadi ingat poin-poin tersebut Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah paham, itu sangat berguna sekali untuk objek berikutnya. Ya, karena objek itu akan sama mirip perlakuannya dengan objek yang pertama ini yang saya praktekkan. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan. Nah, dari objek ini kita akan bisa melakukan editing Bapak Ibu atau pengaturan. Nah, gimana caranya Bapak Ibu bisa klik objek ini dengan cara pilih elemen properti ini. Nah, Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu bisa mengaturnya lagi. Mengaturnya dari segi apanya? Baik itu mengatur dari segi gerakannya ataupun dari segi yang lainnya. Contohnya, di sini Bapak Ibu ada di siap tempat menu utama, select image, graphic filter, drawing option, dan drawing end. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kalau graphic filter ini Bapak Ibu memberikan blur, memberikan efek. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan ini. Nah, ini sebenarnya memberikan suatu efek-efek kepada objek tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu bisa explore ya apa sih fungsinya ini. Bapak Ibu bisa coba-coba. Ya, tapi kalau saya tidak akan membahas ini karena ini jarang kita gunakan karena objek tersebut kita sudah tentukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, yang kita perlu pikirkan itu biasanya di drawing option sama drawing end. Nah, drawing option, nah saya ulangi mungkin bagi yang terlambat, gimana caranya mencari ini, Bapak Ibu klik objeknya, Bapak Ibu pilih elemen properti. Nah, di elemen properti ini, Bapak Ibu fokus di drawing option sama drawing end. Nah, drawing option itu Bapak Ibu ada di sini pilihan. Apakah Bapak Ibu mau menggambarkan objek ini atau hanya sekedar menggerakkan, memindahkan. Nah, Bapak Ibu bisa pilih draw, move in, atau pick in. Nah, jadi apa sih bedanya? Ya, kalau Bapak Ibu pilih move in, yaitu terjadi pergerakan. Nah, seperti ini. Saya udah ganti move in ini. Nah, di sini Bapak Ibu mau gerakkan dari mana? Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih. Nah, sebelum Bapak Ibu pilih submit atau centang, Bapak Ibu bisa apply. Lihat hasilnya seperti apa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi dia digerakkan ke kanan sesuai dengan apa yang saya pilih. Nah, kalau saya dari atas saya pilih, saya play, jadi dia akan dari atas. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor satu objek yang saya ajarkan ini, yang lainnya akan sama tekniknya. Jadi Bapak Ibu bisa explore lagi, apakah mau model yang lain, smooth. Jadi ini hanya eksplorasi yang untuk pemanis saja. Jadi Bapak Ibu bisa atur. Nah, kalau yang lagi satu, pick ini apa artinya? Nah, itu sejenis dari hilang muncul Bapak Ibu. Jadi gerakan yang sifatnya hanya dari hilang muncul langsung tanpa ada gerakan tangan. Nah, seperti itu. Jadi itu disesuaikan dengan kreasi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya
biarkan draw misalnya, jadi dia menulis. Nah, lanjut di bagian apa namanya, apa sih, di warna ketebalan ya, dan root ya, ini Bapak Ibu yang mengatur. Tapi kalau Bapak Ibu klik ini objeknya akan miring Bapak Ibu. Ya, jadi ini silahkan dieksplor. Saya tidak akan begitu banyak mengeksplor yang ini karena ini hanya fungsinya untuk pemanis Bapak Ibu aja. Tapi yang paling penting yang Bapak Ibu kuasai itu di bagian pemilihan draw yang di sini sama waktu. Nah, di sini kalau tadi terlalu lama gerakannya, jadi satu objek ini memerlukan waktu 30 detik Bapak Ibu. Nah, ini animasinya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ganti, mungkin idealnya hanya 5 detik itu bisa ya lakukan, nggak masalah. Jadi animasi ini hanya akan bergerak dalam waktu 5 detik. Nah, akan dipercepat gerakan tangannya seperti itu. Jadi inilah yang akan menentukan kecepatan dalam melakukan penulisan objek tersebut. Nah, jadi silakan Bapak Ibu diatur waktunya, bisa dicoba-coba. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa pindah ke drawing end. Jadi tadi sudah di drawing option, sudah tuntas ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan nanti kita bahas di kolom chat. Jadi satu objek ini sudah bisa mewakili objek yang lain nanti. Maksudnya caranya sama langkahnya seperti itu. Nah, kalau sudah, saya akan lanjutkan ke drawing end. Nah, di drawing end tersebut, yang seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, waktu Bapak Ibu klik play itu kan tangannya seperti ini. Ah, saya tidak suka tangan yang warna ini ataupun mau memakai yang lain. Itulah Bapak Ibu atur di drawing end. Nah, di drawing end ini banyak sekali jenis model pulpen ataupun isi tangan ataupun yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa explore. Jadi yang mana Bapak Ibu mau pilih, ya diklik aja misalnya. Nah, jadi kalau saya pilih tangan ini, ya, jadi klik centang ini Bapak Ibu. Kalau sudah, klik centang. Nah, jadi kita akan lihat hasilnya. Jadi tangannya berubah seperti ini. Nah, jadi ini udah tuntas ya satu sebelum ke tahap berikutnya nanti. Nah, jadi tadi, nah kalau kita play seperti itu Bapak Ibu. Jadi kenapa setelah kita play dia akan langsung pindah ke objek yang lagi satu Bapak Ibu. Nah, objek ini kalau kita tidak kunci, maka objek yang kita lagi satu ini akan dipindahkan secara otomatis oleh si objek berikutnya. Sehingga seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, kalau saya play ya, karena saya belum kunci ya. Ingat kan Bapak Ibu, kalau kita mengunci objek supaya tidak berpindah, kita klik kamera shift ini. Nah, kalau saya tidak kunci, maka objeknya yang pertama tadi dipindahkan. Nah, kalau saya klik objek ini, kalau klik play yang ini, maka dia akan menjalankan objek yang ini aja. Tapi kalau saya menjalankan klik play from start, jadi dia akan menjalankan objek yang skin pertama. Nah, ini langsung pindah Bapak Ibu, langsung dimunculkan skin yang kedua. Karena saya tidak menguncinya. Nah, jadi Bapak Ibu pahami ya perbedaannya menggunakan kunci kamera dengan tidak. Di sini Bapak Ibu juga sama, perlakuannya seperti objek yang pertama. Perlakuannya gimana maksudnya? Ya, jadi Bapak Ibu menyesuaikan perlakuan objek ini, Bapak Ibu mau tangannya diganti atau hanya sekedar menampilkan aja. Nah, kalau saya objek ini saya kunci, ya sama Bapak Ibu. Perlakuannya sama caranya. Saya kunci objeknya, setelah itu saya kasih perlakuan elemen propertinya juga sama. Bapak Ibu masuk lagi, saya tidak menulis lagi, misalnya mau mob, nah, misalnya menampilkan dari ini. Waktunya Bapak Ibu dipersingkat, misalnya hanya 5. Nah, kalau sudah Bapak Ibu pilih versinya, tangannya seperti apa. Ini misalnya, karena dia mau naruh. Ya, Bapak Ibu klik, kita akan lihat hasilnya. Nah, kalau kita play, maka objek ini akan membentuk gerakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini seperti itu.
Nah, jadi ini sederhana sekali memakai aplikasi video scrap ya Bapak Ibu. Jadi ini masih objek yang saya ajarkan untuk mengunci ya. Jadi ini masih sederhana sekali. Kita masih fokus penggunaan objek yang ada di video scrap. Lagi sebentar kita akan mengambil objek yang ada di luar dari video scrap. Nah, jadi silahkan saya ajarkan pelan-pelan supaya Bapak Ibu benar-benar memahami video scrap ini dengan menggunakan apa yang saya ajarkan. Ya, waktu masih 1 jaman lebih ya Bapak Ibu, saya akan maksimalkan lagi 30 menit pemanfaatan waktunya, saya itu lagi 30 menit, berikutnya kita bisa berdiskusi dan bisa saling. Nah, bagi yang tidak bisa login, eh, Bapak Ibu bisa eh, create account dulu Bapak Ibu, buat saja create account tersebut, yang penting ada tulisan berhasil daftar. Tapi kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa memakai email teman yang sudah berhasil, tidak apa. Tapi kalau tadi saya sudah telanjur memakai email yang benar, bisa Bapak Ibu sebenarnya memakai email palsu ya, tidak masalah. Nah ini sudah ada yang berhasil ya. Memang ada yang beberapa yang tidak, tetap ada tulisan merah. Nah, jadi kalau ada tulisan merah artinya itu connect internetnya harus dikonekkan Bapak Ibu di saat login. Nah, jadi harus login dulu. Jadi loginnya itu di saat internetnya aktif, jangan di offline kan. Ya, jadi waktu kalau tidak berhasil login itu artinya akunnya belum terdaftar atau internetnya offline. Ya, jadi saya masih melihat chat Bapak Ibu, sudah beberapa juga sudah ada yang berhasil, sudah ada yang belum. Ya, ini sudah ada yang baru yang berhasil install dan berhasil login. Mungkin keterlambatan. Ya, jadi Bapak Ibu yang mana terlewatkan nanti mudah-mudahan akan di share ulang hasil rekaman ulang ini oleh Pak Ngurah. Dan bagi yang sudah berhasil baru ini kita lanjut ke tahap berikutnya tidak apa. Jadi materi ini memang tidak menyatu, satu-satu kita bisa selesaikan per objek yang saya ajarkan tadi. Nah, jadi kembali ke Bapak Ibu, tadi ini objek sudah saya uh, fokuskan ke menggunakan objek yang ada di bagian video scrap. Sekarang saya akan menampilkan objek berikutnya yang ada di objek saya sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham ini, nah ini saya udah kunci ya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ingin menggeser objek ini supaya tidak muncul di layar berikutnya, Bapak Ibu klik bagian putih ini, mau digerakkan objek ini kemana? Ke kiri atau ke kanan atau ke bawah? Boleh bebas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin geser, geser aja. Nah, geser, klik kiri tahan, di kursor tempat putih ini, geser dia bawa ke kanan. Nah, kalau sudah hilang, itu bukan hilang Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak menginginkan muncul di layar berikutnya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin muncul, itu bisa tetapkan dia di tampilan awal. Nah, karena saya menginginkan objek baru yang muncul, yaitu saya akan fokus ke objek yang saya ambil di laptop ataupun yang sudah Bapak Ibu download. Contohnya, gimana caranya? Di sini ada tulisan Bapak Ibu, impor. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik bagian add image tadi, klik impor. Nah, jadi Bapak Ibu cari di mana objek-objek Bapak Ibu simpan tadi. Nah, itu asetnya boleh berformat SVG, berformat PNG, berformat JPG. Jadi apa sih bedanya format tersebut? Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa dua format ya, JPG sama PNG. Nah, kalau PNG itu kan biasanya backgroundnya bersih ya, atau tidak mengikuti latarnya keambil. Jadi PNG biasanya. Nah, kalau JPG itu sebuah gambar yang sifatnya semua utuh diambil, tidak ada. Nah, apa bedanya SVG? Nah, kalau SVG itu berbasis vektor Bapak Ibu. Jadi gambar itu semakin Bapak Ibu zoom, maka itu dia tidak pecah SVG tersebut.
Tapi kalau PNG dan JPG, kalau Bapak Ibu zoom semakin besar, maka dia gambarnya semakin pecah. Nah, itu bedanya. Makanya di sistem web biasanya banyakan pakai yang SVG. Jadi kalau dia di zoom tidak begitu pecah. Nah, ini contohnya saya ambil objek. Silakan Bapak Ibu ambil objek yang di luar. Nah, di saat mengambil objek di luar, Bapak Ibu akan ditawarkan dua pilihan. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati nanti di saat mengklik submitnya ini. Nah, ini. Jadi, objek yang Bapak Ibu sudah ambil, di sini akan disiapkan dua pilihan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu objek ini mau dijadikan sebuah sketch, objek bergerak gambar, atau hanya sebuah gerakan mop-in, hanya bergerak aja. Nah, apa sih bedanya? Kita bisa play dulu Bapak Ibu di bagian ini, di gambaran objeknya. Kita klik. Nah, kalau kita play, nah ini seperti ini dia. Dia menggambar seperti gerakan yang kita lakukan. Nah, kalau kita pilih mop-in, nah, dia hanya menggerakkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini dia hanya naruh. Jadi objek ini ada dua pilihan. Silahkan kalau Bapak Ibu mau draw, dia akan menggambar. Tapi kalau mau ini hanya menggerakkan, memindahkan saja. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan pilihan tersebut, Bapak Ibu lihat di bagian bawahnya. Bapak Ibu mau gerakannya seperti apa? Apakah hanya gosok-gosok aja atau berupa skate? Nah, tadi kan tactile itu hanya sebuah gosok aja kan digerakkan tangannya. Nah, tapi kalau skate, Bapak Ibu akan melihat sebatas mana objek ini bisa di-skate dengan gerakannya. Nah, ini. Jadi, dia akan menggerakkan seusahanya sesuai dengan bagian garis-garis yang mereka bisa ambil secara manual oleh sistem ini. Tapi bedanya dengan objek yang sudah ada pada video script tadi, itu agak halus Bapak Ibu. Nah, itu menggunakan SVG atau objek berbasis vektor. Nah, di sana dia mengikuti gerakan garis benar sekali. Nah, kalau ini kan kita tidak berformat SVG. Nah, jadi kalau saya seperti itu ya klik submit aja. Maka akan muncul di sini. Nah, jadi objek ini Bapak Ibu ya silahkan diatur mau naruh di mana. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa mau kunci silahkan supaya dia tidak berpindah nanti. Ya ingat jangan sampai lupa Bapak Ibu menguncinya. Nah, silakan kunci posisi kameranya. Nah, lanjut hampir sama dengan mengedit objek yang sebelumnya Bapak Ibu. Kok tadi gerakan tangannya seperti itu, saya maunya ada pulpennya seperti itu. Nah, kira-kira masih ingatkah Bapak Ibu gimana caranya mengganti hal tersebut? Sama caranya dengan objek sebelumnya dengan cara mengklik objek yang kita akan ganti, yaitu kita pilih elemen properti ini. Nah, sama Bapak Ibu, semua objek perlakuannya sama sesuai dengan yang mana Bapak Ibu ingin sesuaikan. Ya, tadi saya anggap di bagian draw ini sudah tuntas, waktunya terlalu lama, saya kecilkan aja 5 detik aja. Silahkan Bapak Ibu mengeksplor ya, pause-nya Bapak Ibu mau ngasih berapa bebas, transisinya ya berapa transisi detik Bapak Ibu berikan. S itu second ya, detik ya Bapak Ibu. Nah, lanjut di drawing end. Ya, sama kasusnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tadi saya pilih gambarnya ini, kan dia tanpa menggambar seolah-olah tidak ada pulpen. Nah, saya ingin ganti pulpennya yang ini misalnya sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa explore ya. Ya, seperti ini gambarnya pakai pulpennya. Tinggal klik centang, klik. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa mengklik play yang ini khusus untuk objek ini aja. Tapi kalau mau dari awal, Bapak Ibu pilih yang play keseluruhan ini. Nah, saya khusus untuk objek ini aja. Nah, ini. Jadi dia akan menggambar seperti pulpen yang saya pilih tadi. Nah, seperti itu. Dia tidak akan berpindah, Bapak Ibu. Jadi, kalau saya klik play from start dari awal, apa sih bedanya hasilnya? Nah, Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Nah, seperti ini, langsung gambarnya yang ini tetap, nah, langsung ini akan bergeser ke kiri, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi akan muncul gambar yang saya objek yang ketiga.
Nah, seperti itu. Jadi materi khusus bagian objek Bapak Ibu sudah mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya, antara mengambil objek yang ada di video scribe dan objek yang kita impor dari luar. Jadi di sini kita hanya mainnya objek sama tulisan, gambar sama tulisan saja. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, bagi yang masih bingung di bagian objek, silakan bertanya supaya kita bisa lebih paham dulu gimana mengaktualisasikan pemampatan video scribe secara dasar dulu Bapak Ibu. Ya, jadi secara expert itu Bapak Ibu bisa explore lagi. Yang penting Bapak Ibu paham dulu penggunaan fitur-fitur yang ada di video scribe ini. Jadi saya baru fokus ke objeknya. Yang penting Bapak Ibu mudah memahami cara saya mengajar. Ya, saya tidak lompat-lompat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa fokus ini dulu. Walaupun ada yang sudah gregetan ya, mungkin ingin lanjut ke tahap berikutnya. Tapi saya berharap materi saya ini benar-benar tersampaikan dengan baik, walaupun dengan fokus ke objek-objek satu demi satu. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah expert, mohon maaf, mungkin kita bisa berbagi ilmu nanti kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, bagi yang sudah berhasil tapi masih PC trial, tidak apa Bapak Ibu dipakai saja dulu, nanti di kesempatan selesai ini nanti boleh japri saya, nanti saya akan pandu lewat WA bagi yang memang versinya belum pro ya, ataupun yang lain sebagainya. Silahkan nanti saya akan bantu. Kalau di hari ini saya tidak akan membantu satu-satu karena keterbatasan waktu dalam penyajian materi ini supaya tuntas juga. Ya, jadi berikutnya ada yang menanya gimana caranya mengimpor gambar dari luar. Nah, cara mengimpornya sama Bapak Ibu, kita fokus ke add new image. Nah, jadi gambar ini Bapak Ibu sudah disiapkan, tapi kalau ingin mengimpor ada di bawah ini. Ada pilihan add impor ya yang ini. Nah, jadi Bapak Ibu cari format yang diizinkan itu SVG, PNG, JPEG. Nah, ini. Jadi format-format itu yang diizinkan untuk diimpor ke tempat ini. Berikutnya, kalau saya mau buat siklus, ya bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buatlah suatu mungkin gambar atau objek-objek dulu, yang mana mau dimunculkan dulu, berikutnya yang apa, hampir sama seperti yang saya buatkan tadi ini. Jadi seperti pertama objek ini dibuat dulu, setelah itu baru gambar objek yang kedua, ya jadi sama caranya Bapak Ibu. Jadi kita bermainnya sejenis PowerPoint sebenarnya. PowerPoint kan Bapak Ibu pernah memampatkan menggunakan animasi kan, siklus yang mana mau pertama muncul dulu, kedua, ketiga, keempat. Nah ini pun juga sama caranya, tapi cuma bedanya ada seni menulisnya dan seni gerakannya. Ya, jadi kalau PowerPoint pun sebenarnya sudah termasuk pembuatan video animasi, bisa dilakukan di sana. Kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint pun bisa, ya, karena itu kembali ke kemampuan kita, gimana kita mengeksplor teknologi ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena di yang Bapak Ibu bagikan linknya itu, yang ada di Simpatik itu kan ada transisi, itu sebenarnya memakai transisi PPT. Nah, itu seninya orang gimana membuat satu transisi pergantian itu dengan menggunakan PPT. Nah, setelah dianimasikan, dijadikanlah video dengan penyimpanan format MP4. Jadi jadilah sebuah video animasi. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengeksplor di sana kalau Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi tersebut. Tapi kalau video scribe ini lebih hidup dan lebih menantang mungkin bagi Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk objek ini saya sudah tuntaskan. Saya mau melanjutkan ke sebuah tulisan sekarang. Ya, jadi objek ini sudah. Ingat, kameranya dikunci kalau Bapak Ibu tidak ingin memindahkan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tidak kunci kameranya, maka dia akan
berpindah nanti Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak kunci, maka dia akan berpindah. Nah, seperti ini. Padahal saya tidak menyuruh dia terbang tadi. Nah, padahal saya naruhnya di bawah ini. Nah, ingat, dikuncilah kamera ini supaya dia di akhir tidak dipindahkan objeknya oleh video scrap ini. Nah, jadi kalau udah akhir dia nggak pindah Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, saya ingin menggeser lagi dikit sini sekarang. Nah, saya geser. Nah, saya akan belajar membuat tulisan sekarang. Nah, kalau Bapak Ibu cara membuat tulisan itu Bapak Ibu bisa mengetik di sini. Ya, di sini ada insert tulisan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengambil tulisan dari luar, nah itu Bapak Ibu harus ketik di sini. Tapi kalau Bapak Ibu tulisan mungkin rumus dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan gambar dulu. Ya, jadi bisa dijadikan gambar sehingga nanti bisa ditampilkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, misalnya saya tulis nah, ini sebuah tulisan yang saya ingin tampilkan seperti itu. Bapak Ibu bisa atur ya fontnya, silakan. Ini saya tidak ajarkan lagi secara mendalam tentang penggunaan font, nah rata tengah. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor ya. Jadi Bapak Ibu mau milih warna apa, jadi tulisannya akan berubah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa explore, yang penting Bapak Ibu bisa memahami gimana caranya insert tulisan. Nah, seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu centang, maka akan muncul. Nah, seperti ini. Ini sama, dia akan dianggap sebagai objek skin berikutnya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan diatur, mau dibesarkan, dikecilkan silahkan diatur. Nah, karena saya ingin mengunci supaya gambarnya seperti ini, maka ingat Bapak Ibu, kameranya ini dipencet supaya objek ini ada di sini sekarang, tulisannya di sini. Nah, saya belum ganti ya, baru menulis saja, kita lihat apa hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan langsung menulis seperti tulisan tangan. Memang dia di default membuat suatu tulisan tangan. Memang itu keunggulan dari video scrap ini. Walaupun dia bisa untuk yang lain. Nah, kalau saya play dari ini, nah dari sini, jadi dia tetap posisi di tengah karena saya kunci di tengah. Setelah itu, kalau dia pindah ke objek berikutnya, ini akan digeser, maka akan nulis di sini. Nah, seperti itu. Jadi, pastikan Bapak Ibu jangan salah memilih objek atau skin yang mana Bapak Ibu kunci. Kalau salah mengunci, di close saja, ulang aja lagi. Pindahkan dulu baru kunci ulang. Nah, sama perlakuannya dengan objek manusia tadi. Gimana cara mengganti dan lain sebagainya sama di elemen properti ini. Bapak Ibu tetap kita fokus mainnya di drawing option sama drawing end. Kalau Bapak Ibu ingin bermain edit, silahkan. Graphic filter, ya ini silahkan Bapak Ibu yang mengatur. Ini sebenarnya suatu keinginan mau memberi suatu stroke, mau ngasih brightness, saturation. Nah, ini seninya Bapak Ibu. Tulisan yang sudah disiapkan. Ya, itu. Nah, kalau sudah drawingnya saya memang ingin menulis, bukan bergerak geser biasa. Ini waktunya terlalu lama, misalnya saya persingkat 3 detik, silakan Bapak Ibu yang mengatur. Nah, drawing end. Saya tidak menginginkan ada tangan yang nulis, fokus ke pulpen aja. Ya, silakan Bapak Ibu memilih objeknya. Misalnya, yang mana pulpennya ini. Bapak Ibu centang, dan hanya diulang-ulang seperti itu aja Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita akan play. Klik objeknya dulu, klik play. Nah, itu. Jadi dia akan menulis sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, semakin lama waktunya, semakin lama dia bergerak. Semakin cepat waktunya, semakin cepat dia menuliskan. Jadi seperti itulah Bapak Ibu, tidak sulit, hanya poin-poin itu yang Bapak Ibu harus ingat dan diulang-ulang terus dan kembali ke seni kita membuat lapangan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin menulis lagi dengan model tipenya ini supaya sama tipenya seperti yang di awal, Bapak Ibu bisa menduplikat seperti fitur yang saya ajarkan tadi.
di bagian menu. Di mana menduplikatnya? Ya, klik objeknya dulu. Setelah itu Bapak Ibu klik copy, ya hampir sama ya. Klik copy dulu, baru Bapak Ibu klik duplikat ini. Nah, ini Bapak Ibu klik paste, maka akan muncul objek di sebelah kanannya lagi. Nah, objek ini Bapak Ibu klik taruh di bawahnya. Nah, jadi dia sudah settingannya sama dengan settingan objek yang sebelumnya Bapak Ibu. Itu bedanya. Kalau Bapak Ibu mengcopy objek yang sebelumnya, maka settingannya akan sama dengan settingan di atas. Jadi Bapak Ibu silahkan pastikan mau diedit lagi tulisannya, ya tinggal klik ini boleh lagi elemen properti. Edit text tinggal ganti aja. Hari ini kita belajar membuat media. Nah, Bapak Ibu mau ganti warna, silakan. Bagian misalnya gitu. Nah, kalau mau dikecilkan, silakan. Ini pun bisa di enter juga ya Bapak Ibu. Tidak mesti harus panjang membuat. Hari ini kita belajar di enter, ini bisa di enter Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu yang menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi setelah saya pindahkan di sini, Bapak Ibu bisa play, lihat gimana hasilnya. Nah, seperti itu, sama menggunakan pulpen yang saya pilih. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau ganti tidak menggunakan pulpen aja pakai tangan, ya silakan. Jadi Bapak Ibu pilih objek tersebut, ya mainkan. Jadi kita lihat apa perbedaannya. Nah, ini seperti itu. Nah, kalau saya mau play-nya dari objek ini, ya boleh. Jadi dia menggunakan pulpen saja. Yang keduanya menggunakan pulpen dan tangan. Nah ini. Jadi kita hanya memahami dasar-dasar itu aja Bapak Ibu. Jadi kembali ke pemahaman dasar itu dulu. Setelah itu baru kita berpikir seni. Ya. Jadi mungkin terbalik ya. Kalau saya mengajarkan memahami komponen-komponennya dulu, baru kita berpikir gimana caranya mendesain menjadi seni. Nah, kalau belajar seni itu menurut saya gampang ya Bapak Ibu. Boleh aja Bapak Ibu ATM ya, amati, tiru, modifikasi, milik orang, di YouTube banyak ya Bapak Ibu. Oh, ini seni ya pergerakannya. Ya, tinggal Bapak Ibu ikuti pergerakannya dan tinggal Bapak Ibu pahami dulu konsep gimana caranya menulis seperti itu. Makanya saya ajarkan gimana caranya mengunci objek, gimana caranya membuat suatu gerakan sesuai dengan dasar-dasar tadi. Nah, berikutnya gimana caranya bergeser, amat yang mana mau duluan saya tulis. Nah, kalau Bapak Ibu salah menempatkan posisi, ini sangat gampang sekali, sangat mudah sekali Bapak Ibu bisa pindahkan layer ini atau screen ini dengan cara klik kiri tahan. Nah, ini bisa digeser, mau naruhnya di mana? Mau naruh di sini, terbalik. Nah, jadi dia akan menjalankan yang mana mau ditulis dulu. Karena setelah objek, baru tulisan ini dulu, tulisan hari ini kita belajar membuat media animasi, setelah itu baru halo kawan-kawan. Jadi ini terbalik Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pahami menaruh posisi-posisi tersebut, dia akan membalikkan gerakannya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham ya, semakin berikutnya sederhana sekali ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau geser lagi sama, jangan diklik objeknya ya, jangan sampai Bapak Ibu klik objeknya. Bapak Ibu tinggal klik yang putih ini, klik kiri tahan, mau gerakkan kemana? Mau ke sini, mau mau ke sini ya, ini geser sampai di sini. Nah, Bapak Ibu lepas. Nah, Bapak Ibu cari objeknya. Diulang lagi, objek yang apa yang mau Bapak Ibu munculkan? Misalnya objek ini misalnya, nah, ini Bapak Ibu taruh di sini. Nah, ingat, baru Bapak Ibu kunci nih. Jadi yang dikunci akan tampil seperti ini. Nah, saya belum tahu nih default gerakannya seperti apa. Kalau kita mau lihat gerakan sementaranya, kita lihat oh, dia gerakan seperti itu. Ya, ini seperti itu.
Nah, kalau Bapak Ibu ingin ubah, ya sama. Kita muternya di elemen properti ini aja. Mau tidak mau draw, saya maunya mob, geraknya dari bawah. Ingat waktunya misalnya hanya 2 detik. Silakan gerakan tangannya seperti ini aja. Kita lihat apply. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya apply dari sini, ya, mohon maaf, cek. Ya, ya silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Mungkin kamera saya bermasalah ya, Bapak Ibu. Ya, nah, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat kalau ada yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan ilmu tambahan ini bisa membuat menghiasi kreasi dari video pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin bisa Bapak Ibu jadikan pembuka, penutup, ataupun bagian di dalamnya. Ya, lanjutkan. Ya, mungkin ada yang terlewatkan, ya mungkin gimana cara mencari lambang tangan, emoji, dan lain sebagainya. Ya, untuk hal ini saya akan kalau ulang mungkin mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau tidak, jangan berkecil hati Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memutar siaran ulang di YouTube nanti yang dikirim oleh Pak Ngurah nanti, sehingga benar-benar hari ini agak banyak dapat ilmu Bapak Ibu. Jadi yang terlambat tidak apa, jadi bisa diputar ulang video ini. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah melihat, mengikuti aja walaupun belum praktek, oh sangat mudah sekali. Saya yakin ada siaran ulang lagi sebentar, Bapak Ibu akan bisa mudah mengikuti langkah-langkah saya. Walaupun mungkin ada yang mudah kreatif mencari di internet, ya mungkin ada yang lebih mudah memahami lewat itu, silahkan. Tapi kalau mungkin dari saya yang mengajarkan lewat ini lebih mudah juga, silahkan ya. Jadi tidak masalah, jadi silahkan dieksplor sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, berikutnya saya perhatikan di objek tangan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa terlalu ke kiri, tidak simetris itu misalnya saya mau pindahkan, ingat Bapak Ibu, eh, kamera ini dimatikan dulu kuncinya. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu kebingungan. Nah, ini geser dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya agak ke sini, ya ke sini dikit. Nah, ini agak kecilin. Nah, silakan Bapak Ibu atur dulu baru Bapak Ibu kunci sekarang. Nah, jadi jangan dibiarkan dalam keadaan terkunci Bapak Ibu menggeser dulu. Jadi nanti takutnya lebih baik dibuka aja dulu kuncinya, digeser dulu baru dikunci supaya hasilnya bagus. Nah, jadi kalau dilihat dari posisi ini, kalau saya apply, jadi dia akan dari objek ini, setelah ini objek ini akan bergeser ke kiri, nah, itu ada tulisan yang saya mau keluarkan, ya, setelah itu ini akan bergeser lagi ke kiri, tergantung gerakan kita Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi itu aja ke Bapak Ibu ulang-ulang. Silahkan Bapak Ibu kreasikan. Karena masih ada materi berikutnya supaya Bapak Ibu tuntas mendapat materi banyak hari ini. Karena ada dua materi yang belum saya berikan yaitu memberi latar sama memasukkan musik. Nah, saran saya nanti kalau Bapak Ibu ini merupakan media untuk bantuan dari video yang Bapak Ibu buat, saran saya lebih baik jangan diisi musik. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu akan menggabungkan di editing video yang sudah diajarkan kemarin. Itu Filmora, KineMaster. Ini sebenarnya nyambung Bapak Ibu. Dia tidak berdiri sendiri, tapi kalau Bapak Ibu mau berdiri sendiri, Bapak Ibu bisa memfokuskan isi video musik di sini bisa. Tapi kalau Bapak Ibu ini sebagai stimulus tambahan dari video yang Bapak Ibu sudah buat, itu sangat bagus sekali untuk membuat ini menjadi indah dalam video Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk ke penambahan eh, apa namanya Bapak Ibu, yaitu latar belakang dan musik. Nah, di sini
Bapak Ibu, tadi saya sudah mengajarkan skinnya, gimana cara memindahkan posisi, ya silakan ya Bapak Ibu yang atur. Nah, saya akan lanjut ke bagian, yaitu bagian ini Bapak Ibu, musik. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Ibu menambahkan musik, di sini banyak sekali musik yang disiapkan oleh uh, video scrap ini Bapak Ibu. Nah, ini musik ini harus connect ke internet Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa play aja yang mana rasanya mau dicoba. Ya, Bapak Ibu bisa coba-coba yang mana menurut Bapak Ibu bagus. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengambil musik dari luar, Bapak Ibu bisa ada di tombol impor ini juga. Jadi Bapak Ibu sama caranya. Nah, Bapak Ibu impor, ya. Jadi kalau kita hanya berfokus untuk membuat suatu animasi tanpa kita kaitkan ke video pembelajaran kita. Nah, ini kita bisa play. Nah, kalau sudah yakin, klik centang. Jadi selama pergerakan ini akan ada musik yang akan bergerak, Bapak Ibu, yang mengiringi. Nah, jadi kalau mau hapus musiknya bisa tinggal klik hapus ini aja. Mau ganti lagi silahkan. Jadi gampang ya Bapak Ibu kalau menambahkan musik. Nah, kalau saya play, musiknya akan bunyi nanti. Ya, mungkin di gininya Bapak Ibu tidak kedengaran, mungkin share screen saya tidak ikut suaranya, tapi Bapak Ibu bisa coba di laptopnya masing-masing. Nah, ini musiknya kedengaran ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lanjut. Di sini sebenarnya Bapak Ibu bisa memasukkan suara yang rekaman Bapak Ibu. Nah, ini bisa masuk sebenarnya Bapak Ibu. Tapi saran saya sih ya bagi yang sudah expert ini sudah termasuk ke expert Bapak Ibu. Tapi saya tidak mengajarkan ke sampai merekam record suara Bapak Ibu. Tapi gimana caranya ini merupakan stimulus tambahan untuk membuat kreasi indahnya video pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi itu saya lanjutkan, saya tidak puas, tapi gimana cara memasukkan musik ini Bapak Ibu? Scrap musik ini Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu bisa memilih banyak musik ini. Nah, terserah Bapak Ibu sesuaikan. Tapi kalau mau mengambil musik dari luar yang sudah disiapkan di Simpatik, Bapak Ibu klik yang impor MP3 ini. Silahkan Bapak Ibu impor. Nah, pilih sesuaikan keinginan Bapak Ibu. Kalau sudah ingat klik centang ini. Ya. Nah, kalau sudah berhasil. Berikutnya ada namanya, nah ini Bapak Ibu, background option. Nah, ini background option ini hanya dibatasi background yang disiapkan di sini aja Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat background dengan latar Bapak Ibu sendiri, itu sama dengan seperti insert objek sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu insert aja objek. Jadi objek itu dijadikan dasar. Nah, kalau ini background yang hanya disiapkan pilihan oleh video scrap ini aja, baik itu background yang bermotif ataupun background yang berwarna. Nah, silahkan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu klik apply, nah ini klik apply, maka backgroundnya akan menjadi seperti itu. Jadi semua itu akan backgroundnya sama Bapak Ibu, sama ya. Jadi nah itu. Jadi silakan whiteboardnya bisa diubah warnanya Bapak Ibu. Nah, saran saya karena ini saya kaitkan dengan materi video pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu kan sudah mendapat materi tentang green screen kan, video screen tersebut. Nah, kenapa kita tidak coba objek yang kita buat di sini, kita pakai green screen Bapak Ibu. Kita pilih warna hijau. Nanti supaya apa yang Bapak Ibu buat di sini, yang hijau ini gerakan Bapak Ibu tidak akan dibaca yang background belakang. Objek ini aja yang akan bergerak, dibaca oleh sistem. Ya, jadi itu kan teknik Bapak Ibu dalam menggabungkan, mengkolaborasikan satu gerakan yang ingin Bapak Ibu munculkan di Filmora Bapak Ibu mungkin. Dan apabila yang hijau-hijau ini Bapak Ibu chrome key atau hilangkan, maka akan bagus sekali bersih dia. Nah, seperti ini. Nanti halo kawan-kawan ini background ini nggak akan ada. Jadi backgroundnya pakai yang background di
uh, video pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kenapa saya bilang video script ini bagian untuk menstimulus video pembelajaran Bapak Ibu sebelumnya, yaitu tujuannya untuk supaya Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan aplikasi video script ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ya, jadi kita sudah mau ke tahap akhir Bapak Ibu. Jadi kita sudah tuntas ya, walaupun materi sederhana, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa mengeksplor. Ya, lagi sebentar saya akan munculkan objek yang sudah saya buat tadi, ataupun yang pernah saya kerjakan itu ada di rumah belajar. Saya ada menggunakan video script, masih sederhana. Lagi sebentar saya lihatkan mentahnya sangat sederhana, tinggal dia nulis saja. Gantung Bapak Ibu gimana mengkreasikan. Nah, kalau ini saya anggap sudah tuntas Bapak Ibu. Jadi kita itu hanya berputar, hanya segitu aja, tulisan dan objek dan menggerakkan. Nah, jadi itulah fungsi dari video script seni Bapak Ibu dalam mengkreasikan nanti. Nah, kalau sudah, kita tinggal publish Bapak Ibu. Nah, di sini saat publish atau istilahnya render ya, rendering dijadikan suatu video, ini akan menyita waktu lama apabila banyak skin-skin yang Bapak Ibu sudah siapkan. Tapi ingat Bapak Ibu, ini bisa error apabila terlalu panjangnya skin yang Bapak Ibu buat. Saran saya lebih baik buat sekian skin atau objek, sekian adegan. Nanti adegan berikutnya Bapak Ibu buat baru bisa, nanti di render, nanti digabungkan di video aplikasi Filmora, KineMaster atau Camtasia. Jadi tidak masalah kalau Bapak Ibu sekalian terus merender di sini, itu akan berat. Saya rasa akan berat karena memerlukan spek RAM dan memori yang cukup lama untuk memproses rendering video ini. Sama seperti di Filmora Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu bisa menyimpan Bapak Ibu. Nah, ini klik save. Silakan Bapak Ibu simpan di, kalau ini nyimpannya di versi folder online ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyimpan di lokal, ada di sini export to file. Silakan Bapak Ibu beri nama dulu. Ya, misalnya apa? Latihan 1. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa simpan. Nah, kalau Bapak Ibu mau simpan ke lokal, maka dia akan mencari folder. Nah, di mana Bapak Ibu mau simpan? Nah, jadi silakan Bapak Ibu mau simpan supaya aman. Nah, ini. Jadi ini file mentahnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah simpan tentang ini, maka file tersebut akan tersimpan mentahnya di folder yang Bapak Ibu simpan. Jadi dimanapun Bapak Ibu mau buka lagi bisa. Jadi kita udah punya mentahnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah menyimpan, file kita udah aman Bapak Ibu. Ya, jadi kita lanjut tinggal mempublishnya aja. Kalau kita anggap ini sudah bagus, ya kita play ya dulu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu render, supaya di tengah-tengah tidak masalah, lebih baik kita play dulu supaya Bapak Ibu lihat hasilnya. Jadi kalau sudah yakin, baru Bapak Ibu render nanti. Nah, ini kenapa saya pilih hijau, supaya nanti kalau Bapak Ibu mau pakai green screen, pindahkan ke video pembelajaran, maka ini akan bersih Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu explore, background-nya sudah tadi, tinggal kita publish. Nah, publish yaitu tahapan terakhir Bapak Ibu, dikala objek Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu inginkan sudah berhasil. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya ada watermark-nya. Kalau Bapak Ibu tidak memakai yang full versi, maka di saat terjadinya publish, maka akan ada tulisan sparkle yang besar, video script. Tapi kalau saya yang ini udah pakai yang sifatnya full versi, jadi tidak akan ada tulisan itu. Walaupun saya ini dalam keadaan online Bapak Ibu. Ini kan online, jadi saya udah uji coba, tidak terkendala. Nah, kalau Bapak Ibu ingin simpan ini, publish ke PowerPoint, maka video Bapak Ibu akan dibawa ke PowerPoint langsung. Sarannya saya lebih baik kita simpan secara offline berupa download video aja Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mau ke YouTube dan sebagainya lebih baik
download video ini yang Bapak Ibu gunakan nanti. Nah, kalau Bapak Ibu klik download, ini memerlukan proses lama nanti Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu pastikan mau menyimpannya di mana, pilih foldernya di mana supaya nggak bingung nanti. Select folder, namanya apa, mau diganti namanya silahkan, jangan sampai nanti lupa tempat menyimpannya. Klik aja, klik folder ini di mana mau simpan. Nah, di atasnya ini ada tipe Bapak Ibu. Bapak Ibu disiapkan beberapa tipe penyimpanan. Nah, kalau Bapak Ibu menyimpan untuk videonya, Bapak Ibu pilih ada 3 pilihan video format, WMP, MOV, dan AVI. Yang mana sih yang bagus yang dipakai? Nah, kenapa nggak ada MP4? Nah, jadi dia hanya menyiapkan format video ada 3 ini aja Bapak Ibu. Yang mana bagus? Menurut saya ketiganya bagus, tergantung aplikasi yang digunakan untuk menjalankannya nanti. Ada aplikasi yang tidak support, misalnya MP, M, GOM player mungkin support dia WMP, MOV, dan AVI. Jadi ada yang tidak support di software-software video. Tapi saran saya pakailah yang WMP, ini udah lumayan bagus, karena ini kalau Bapak Ibu buka di Filmora, di Camtasia saya coba bisa berhasil. Nah, ini kualitas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semakin bisa memilih kualitas. Yang mana silahkan. Bapak Ibu pasti sudah paham, kalau mau pilih full HD, ya pilihlah yang full HD ini. Ini kualitas yang terbaik. Nah, ini frame rate ya dibiarkan aja. Saya itu klik centang, maka di sini kita memerlukan menunggu waktu yang lama Bapak Ibu. Semakin banyak skin yang Bapak Ibu buat, semakin lama dia ngerender. Tapi kalau ini menurut saya paling dia memerlukan render 2 sampai 3 menit Bapak Ibu. Tidak begitu lama. Ya, jadi tuntaslah saya mengajarkan Bapak Ibu materi tentang video scribe, masalah kreasi, masalah seni. Saya yakin itu Bapak Ibu bisa berimajinasi dan membuat suatu karya yang menurut Bapak Ibu indah dan enak Bapak Ibu pandang. Nah, untuk masalah diskusi, saya sudah siapkan waktu lagi 30 menit sambil menunggu render ini. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat atau raise hand ya, mungkin bisa Pak Lurah nanti diberikan waktu untuk berbicara langsung kepada teman yang ingin menyampaikan pertanyaan Pak Lurah. Jadi sambil menunggu proses rendering, waktu diskusi kurang lebih lagi 20 menitan saya berikan untuk Bapak Ibu untuk menulis di kolom chat ataupun raise hand, sehingga nanti Pak Lurah bisa menghidupkan mic-nya untuk berbicara langsung atau gimana? Izin Pak Komang, jadi kalau pertanyaan, karena niki banyak Bapak Ibu yang terkendala juga masalah jaringan, ada yang menggunakan HP segala macam. Jadi pertanyaannya diketik di kolom chat Pak Komang. Pak Nyoman. Ya, jadi di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan langsung apa penapi Pak Nyoman? Oke, nanti saya akan baca, nanti saya akan jawab pertanyaan. Ada pertanyaan bisa di dua tempat Pak Nyoman, jadi bisa di kolom chat, bisa juga di Q&A. Oh, Q&A Pak Lurah, ya baik, terima kasih Pak Lurah. Bapak Ibu sambil menunggu proses rendering saya, supaya waktunya efektif, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk. Mungkin ada yang terjawab, ada yang belum. Nanti saya akan mungkin ketinggalan karena saking banyaknya chat yang masuk. Nah, saya akan jawab dari Q&A dulu ya. Dari sudah masuk. Nah, salah satu kendala saya menggunakan video script yang pro adalah aplikasinya sudah bagus dan full permanen, tetapi akun yang terdaftar hanya akun free yang berumur 1 minggu. Bagaimana cara menyiasati hal tersebut agar akun free kita menjadi akun permanen? Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftarkan akunnya karena baru, saya yakin mungkin Bapak Ibu didetek bahwa itu sudah melewati masa, kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu membuat sebelum 1 minggu, saya yakin dia masih bisa permanen. Nah, itu kan cuma untuk tujuannya untuk login aja Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu masalah video script yang pro itu, menurut saya masih permanen karena kita sudah memakai
aplikasi tambahan untuk menjadikan dia full versi. Nah, jadi kalau merasa Bapak Ibu akunnya sudah didetek, ada dua solusi, uninstall video scrap yang duluan, atau membuat akun baru. Atau mungkin bisa memakai akun temannya juga, tidak masalah untuk login aja kan seperti itu. Berikutnya, nah ini masalah tipe laptop. Nah kebetulan ada yang 32 bit dan ada yang 64 bit. Nah tapi kalau Bapak Ibu yang 32 bit itu memang mungkin bisa memakai video scrap yang lebih versinya lebih lama yang sudah diberikan itu support keduanya. Tapi kalau mau yang pro, kebetulan kami hanya bisa mendapat yang free lisensinya, maaf, yang full versinya yang itu. Ya kebetulan teman kami ya mencari-cari di internet ya, karena banyak saking orangnya mau berbagi, ya walaupun mungkin saya rasa Bapak Ibu paham tentang legalitas tersebut, saya tidak membahas yang itu, kita lewati aja hal tersebut. Nih, jadi yang penting bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, untuk masalah video scrap ini itu memang full mengambil objek ataupun gambar dan tulisan yang ada di video scrap. Bapak Ibu ya, Bu Sanjiwani bertanya, itu memang sebuah animasi yang memang kita sebagai tool tambahan Bapak Ibu, alat tambahan, bukan menjadikan yang utama di sini. Nah, mungkin karyanya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu impor di video pembelajaran Bapak Ibu di apa namanya di Filmora, di sana menjadi tambahan. Ya, gimana dari Pak Madi Kusuma Wijaya, gimana caranya mengganti tangan. Nah, tadi saya sudah ajarkan cara menggantikan tangan. Mungkin lagi sebentar bisa dipraktekkan lagi atau Bapak Ibu bisa melihat siaran ulang. Ya, mudah-mudahan Pak Murah bisa cepat mengupload rekaman ulangnya supaya Bapak Ibu yang terlambat tadi bisa mempraktekkan ulang. Karena apa yang saya ajarkan dari awal itu sudah terurut, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ambil video potongan di bagian tengah yang Bapak Ibu misalnya terlewati tadi. Nah, kalau masalah lukisan dari Bapak Imadi Kusmawijaya lagi, gimana membuat gambar lebih realistis, bagaimana agar gambarnya seperti lukis vektor jika dari foto. Nah, ini memang Bapak Ibu memerlukan keahlian tambahan, yaitu objek foto Bapak Ibu tersebut, Bapak Ibu harus editing dulu di Corel Draw. Nah, di sana Bapak Ibu eh, buatkan garis-garisnya, buatkan gimana Bapak Ibu menseket di sana, Bapak Ibu tumpuk-tumpuk di sana. Mungkin ini udah agak pro ya. Nanti di sana Bapak Ibu silahkan setelah berhasil proses tersebut, Bapak Ibu ingat menyimpannya berupa format SVG, maka dia akan lebih halus pergerakannya. Jadi itu memang harus perlu tambahan desain di Corel Draw Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bermain desain grafis di sana. Ya mungkin sudah semua terjawab. Dari Bu Pipa Imade Satyana Rayana yang Madinena dari SMA 1 Kuta di Selatan, izin bertanya, video scrap bisa membuat animasi kreasi sendiri. Ya, Pak Narayana, ya benar sekali. Video scrap ini Bapak bisa mengkreasikan, baik itu mengambil objek sendiri ataupun mengambil objek yang sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri seni menulisnya, seni memasukkan gambar dan lain sebagainya. Jadi itulah video scrap kelebihannya. Kelebihannya apalagi satu, yaitu ada versi offline-nya. Jadi kalau yang lain kan online Bapak Ibu harus di webnya membuat. Tapi kalau ini bagusnya ada aplikasi offline-nya, maksudnya versi desktop-nya, bisa Bapak Ibu tidak online pun tetap bisa dipakai. Tapi pastikan loginnya connect dulu. Ya, ya benar Bu Sanjiwani. Jadi video scrap-nya di-insert ke Filmora. Jadi ini sebagai tambahan dari video Bapak Ibu. Nah, kenapa saya eh, pakai background hijau? Siapa tahu Bapak Ibu tertarik memakai video scrap ini
Bapak Ibu masukkan ke Filmora, hilangkan green screen gitu misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata indah jadinya, seolah-olah di transparan ini bisa bergerak background tulisan ini hidup ya seperti itu. Tidak background ini. Jadi Bapak Ibu bisa kreasikan. Jadi di Q&A sudah semua saya jawab. Tidak ada pertanyaan yang agak sulit. Di sebagian besar mungkin di bagian chat saya lihat ini dari Pak Agung Putri Wasiki ya. Mana Agung Putri Wasiki Ibu? Ya, karena baru berhasil login. Ya, jadi Ibu mungkin bisa nanti tonton di video siaran ulang. Mudah-mudahan nanti Pak Ngurah bisa cepat memberikannya. Apa? Nah, cara mengimpor video, mengimpor foto, ya nanti bisa saya ulang lagi sedikit supaya di akhir supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini untuk masalah on dan offline, Bu Sariasi tadi saya udah jawab. Di masalah memasukkan audionya, itu apabila saran saya, kalau Bapak Ibu mau memasukkan audio, apabila Bapak Ibu murni full hanya memakai video script aja. Tapi kalau Bapak Ibu kolaborasikan dengan yang lain, dengan Filmora untuk menjalankan, saran saya lebih baik jangan diisi musik, nanti di Filmoranya aja diisi musiknya. Kan jadi lebih bisa diedit-edit lagi, menyesuaikan. Tapi kalau Bapak Ibu mau langsung, bisa juga tidak masalah. Kalaupun tambah ke Filmora. Ya. Jadi pertanyaan masalah penyimpanan dari Bu Putri Wasiki lagi. Tadi juga sudah saya ajarkan cara penyimpanannya. Jadi saya rasa mudah-mudahan ntar di video siaran ulangnya bisa ditonton lagi. Nah, ini Bapak Ibu saya sudah sudah saya ini saya minimize. Kalau saya close pun ini nggak masalah karena saya sudah simpan. Nah, jadi video di mana saya simpan tadi, jadi ingat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mengetahui di mana Bapak Ibu simpan videonya tadi. Misalnya simpan di pembatik lokal Bali. Nah ini. Jadi ini latihan satu. Jadi dia sudah lupa jadi video Bapak Ibu. Nah ini memerlukan 28 MB dengan 3 detik. Ya karena kualitas yang saya pilih itu kualitas tinggi Bapak Ibu. Nah ini videonya. Jadi nggak ada watermarknya Bapak Ibu. Nah ini video udah kualitas tinggi Bapak Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu yang tidak mendengarkan musik, ya mohon maaf karena ini videonya mungkin waktu share screen-nya audionya nggak bisa didengar. Ya. Ya, seperti itulah Bapak Ibu videonya. Tidak ada watermarknya. Kalau saya mau buka lagi video script saya, ini dalam statusnya login. Yang pasti kita maksimalkan aplikasi yang memang kita bisa dapatkan Bapak Ibu. Nah ini, jadi kalau saya login dalam status connect internet, ya pasti berhasil Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi video yang saya buat tadi, yang sebelumnya di PowerPoint, saya bisa edit lagi. Nah ini, saya buka misalnya tadi saya buat, nah ini sama caranya. Nah ini, jadi objeknya dipindah-pindah, nah, sama. Jadi kalau saya apply, nah seperti itu. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu lihat seperti itu. Jadi begitu pula kalau saya sempat dulu membuat media pembelajaran saya. Nah ini saya pisah-pisah Bapak Ibu. Dulu saya 2018 sudah pernah membuat yang masih sederhana, tapi saya pisahkan. Kenapa? Karena supaya tidak berat Bapak Ibu. Karena kalau satu layer itu banyak slide itu akan berat.
Nah, ini kebetulan berapa ya, Mas? Nah, ini ada 2. Nah, ini saya pisah-pisah supaya kenapa? Supaya nanti di saat kita mau render tidak berat ya. Nah, ini sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi. Kalau ingin mau melihat utuhnya ada di rumah belajar, sumber belajar, materi TIK. Di sana saya sudah gunakan ini untuk materi tentang TIK. Baik, demikian materi keseluruhan. Tadi Bapak Ibu yang menanyakan masalah menyimpannya dan insert musik. Saya tambahkan sedikit sebelum diakhiri, yaitu di sini Bapak Ibu. Nah, ini di bagian publish ini, download. Jadi Bapak Ibu klik tombol ini, download video. Maka video Bapak Ibu akan dirender dan akan di download, disimpan di file yang mana Bapak Ibu mau tahu. Nah, ini udah ada file ready, Bapak Ibu harus ganti. Nah, tadi saya sudah nyimpan. Nah, di mana foldernya silahkan Bapak Ibu klik, centang, maka prosesnya akan dulu. Saya cancel ya. Nah, ini saya udah klik centang, dia berproses. Nah, ini saya cancel render aja. Nah, seperti itu. Dari satu, gimana caranya menambahkan musik? Nah, ini Bapak Ibu, sama. Kalau saya ingin musiknya tidak jadi isi, nah ini saya hapus. Musik tadi, saya hapus ya. Nanti tidak isi musik jadinya Bapak Ibu. Nah, ini musiknya udah hilang. Jadi dia tidak menyala. Nah, jadi kalau ini menyala artinya musiknya isi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nyari musik di luar, silakan diimpor. Ya. Impor, klik centang. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Semoga Bapak Ibu mendapat inspirasi baru dalam membuat satu konten-konten yang kreatif. Yang penting semangat Bapak Ibu mau mencoba hal-hal baru. Kalau Bapak Ibu tidak coba, maka ilmu ini akan Bapak Ibu lupakan. Jadi seringlah mencoba aplikasi-aplikasi baru ini, masih bisa untuk menambah wawasan baru. Dan Bapak Ibu jangan lupa uploadlah di media sosial sebagai media publikasi zaman sekarang. Jangan lupa ditandai saya boleh sebagai publikasi karya Bapak Ibu untuk mendapat ilmu baru hari ini. Karena media sosial sebagai media bukan ajang narsis sekarang tidak, tapi itu memang zamannya, eranya anak-anak, bahwa supaya gurunya diketahui juga upgrade dan belajar Bapak Ibu. Ya, jadi media sosial itu sebagai tempat dokumentasi kita juga untuk menyimpan. Baik, demikian materi dari saya. Bagi yang masih bermasalah trial, nanti bisa WA saya atau bertanya sama teman. WA saya tadi sudah di postingan sudah saya berikan di awal. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ini nanti saya akan membantu lewat WA, nanti di foto saja di mana kendalanya, nanti saya bisa bantu atau saya bisa bantu lewat remote nanti. Oke, nanti silahkan dimaksimalkan dulu dengan bantuan teman ataupun secara mandiri. Kalau tidak, bisa. Baik, demikian Pak Ngurah penyampaian materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, walaupun dalam waktu yang singkat, saya rasa bisa dieksplor lagi di mendalam. Silakan Bapak Ibu, karena semua sudah menjawab. Terima kasih Pak Nyoman Haryantarah atas atensi dan waktu pemaparannya untuk materi animasi hari ini. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan pematik saja, jadi ini istilahnya trigger saja bagi Bapak Ibu untuk kami kenalkan aplikasi yang digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis animasi. Jadi Bapak Ibu, di sana masih jauh, masih banyak materi-materi yang mungkin belum tersampaikan. Bapak Ibu bisa eksplor sendiri. Apabila Bapak Ibu ada kesulitan, dapat menghubungi langsung Bapak Nyoman Haryantarah. Jadi nomornya nanti sudah ditampilkan. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi langsung. Untuk Bapak Ibu yang masih terkendala jaringan, terkendala suara tidak keluar, gambar putus-putus,
Nanti kami akan share link YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu, biasanya kalau saya belajar di YouTube, saya pakai dua gawai. YouTube saya pakai untuk buka, HP saya pakai buka YouTube, dan di laptop saya buka, atau di komputer saya buka aplikasinya. Jadi ketika saya mau nyoba-nyoba, saya pause dulu di YouTube, saya coba-coba, nanti kalau sudah jalan, saya play lagi. Mungkin itu cara gampangnya untuk belajar Bapak Ibu. Mohon maaf, ini bukan menggurui, tapi sekedar sharing bagaimana belajar mudah untuk aplikasi. Kemudian kami ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk yang sudah hadir di pelatihan ini, mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, karena sesuai kesepakatan awal kita bahwa yang bisa mendapatkan sertifikat adalah yang hadir 80% minimal dan mengerjakan tugas, itu 2 tugas, yaitu tugas naskah dan tugas media pembelajaran. Untuk tugas naskah, batas akhir pengumpulannya adalah tanggal 25 atau tanggal 6 Oktober berbarengan dengan tugas video pembelajarannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau merevisi, misalnya naskahnya ada perbedaan dengan videonya, silakan dikumpulkan ulang, batas akhirnya sampai tanggal 6 Oktober 2020. Sedangkan untuk tugas videonya, kami mohon maaf, kami menambah beban Bapak Ibu, tanggal 6 Oktober sudah kami terima, karena banyaknya peserta, takutnya kasihan Bapak Ibu jurinya ini sampai menggadang nanti meriksa video Bapak Ibu satu-satu nanti Niki. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu, videonya sudah bisa dikumpulkan 6 Oktober 2020. Mungkin dari Tiang cuma sekian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, nanti kami mohon Bapak Ibu bisa mencoba di rumah, mencoba aplikasinya, membuat animasi dan sebagainya. Dan kalau ada masalah, silakan hubungi narasumber Bapak Nyoman Haryantara. Kebetulan narasumber-narasumber pelatihan ini sudah kami pilihkan narasumber-narasumber yang suka berbagi, yang tidak pelit berbagi, karena orang pintar itu banyak Bapak Ibu, tapi orang pintar yang mau berbagi dan mau merangkul semua itu sedikit. Mungkin sekian dari Tiang sebagai moderator pada hari ini. Tiang mohon maaf apabila dalam pelaksanaan hari ke-8 pada hari ini, Rabu 23 September 2020, masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, atau tidak lancar hari ini pelaksanaannya. Yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang tutup pelatihan pada hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Untuk tautan YouTube-nya nanti bisa kami share di grup. Terima kasih Pak Nyoman, terima kasih Bapak Ibu peserta, salam sehat, semoga tetap sehat selalu dan sukses selalu.